Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pada pematerian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kalian masih ingat tidak terkait pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, kalau misalkan tidak ada, Ibu akan menjelaskan terkait materi kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas materi kedatangan Jepang ke Indonesia. Secara ringkas, kedatangan Jepang ke Indonesia dimulai pada bulan Januari 1942 dengan pendaratan di Tarakan dan diikuti penguasaan di wilayah lainnya secara cepat hingga Belanda menyerah pada bulan Maret 1942. Kedatangan Jepang ke Indonesia membawa dampak yang begitu besar dalam politik, ekonomi, sosial Indonesia selama masa kependudukannya Jepang. Baik, sebelum pematerian, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan reaksi dan dampak kebijakan dari Jepang yaitu Seikere di Indonesia. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menyimpulkan keterkaitan kebijakan Jepang yaitu Seikere dengan perlawanan rakyat terhadap pemerintah Jepang. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu materi strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Para pejuang bangsa Indonesia menghadapi pendudukan Jepang ini menggunakan dua strategi. Yang pertama itu strategi kooperatif dengan cara bekerja sama dengan pemerintah Jepang, dan yang kedua itu non kooperatif, melakukan dengan cara perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Jepang. Nah, dengan adanya dua strategi ini dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan dari kalangan para pejuang bangsa Indonesia sebagai berikut. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu strategi kooperatif. Nah, dalam strategi kooperatif ini ada beberapa kelompok yang menerapkan strategi kooperatif ini dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan Jepang. Kelompok yang pertama yaitu golongan moderat. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu M.R. Samsudin, Muhammad Soleh, dan Sultan Pamunjak. Nah, golongan moderat ini golongan yang akan menjadi jembatan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Kelompok yang kedua itu golongan nasionalis. Tokoh-tokohnya diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, Mas Mansur, Oto Iskandar-Dinata, M.R. Sartono, Suroso, Bondoran Martoatmojo, dan yang terakhir Ratu Langi. Kemudian kelompok ketiga yaitu golongan Islam. Nah, kenapa sih pemerintah Jepang ini ingin bekerja sama dengan golongan Islam? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan.
Kenapa Jepang ini ingin menjalin hubungan kerjasama dengan golongan Islam? Karena Jepang itu melihat bahwa unsur Islam di masyarakat Indonesia ini sangat memiliki pengaruh yang sangat kuat. Tujuan Jepang dalam menjalin kerjasama dengan golongan-golongan tersebut yaitu agar rakyat Indonesia dapat mendukung kebijakan-kebijakan Jepang dan membantu perang Jepang dalam melawan sekutu. Kerjasama antara pemerintah Jepang dengan golongan Islam ini melalui organisasi MIAI atau Majelis Islam Al-A'la Indonesia. Nah, tokoh-tokohnya diantaranya Ki Haji Mas Mansur, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan yang terakhir Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, sebagai contoh, peran Ki Haji Ahmad Dahlan yaitu berperan aktif dalam pembaruan Islam serta perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri dari Muhammadiyah dan memiliki peran penting dalam pendidikan sosial serta pemikiran Islam modern. Latar belakang dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Yang pertama, karena Jepang melakukan sikap yang sangat keras, kasar, dan kejam terhadap rakyat Indonesia. Nah, anggota kelompok-kelompok ini ingin melindungi rakyat Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nah, pada awalnya pemerintah Jepang ini ingin memanfaatkan para tokoh yang bergabung dalam organisasi tersebut, tetapi malah sebaliknya. Nah, para tokoh ini memanfaatkan organisasi tersebut bertujuan untuk menanamkan nasionalisme, patriotisme, dan juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, strategi non-kooperatif. Nah, strategi ini dilakukan oleh para pejuang karena menolak bekerjasama dengan pemerintah Jepang. Tindakan atau strategi ini dianggap tindakan atau langkah yang terbaik dalam mengusir tentara Jepang dari Indonesia. Nah, strategi ini diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama itu gerakan bawah tanah, dan yang kedua perlawanan rakyat. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu yang pertama yaitu gerakan bawah tanah. Nah, gerakan bawah tanah ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dari pemerintah Jepang, karena pada saat itu pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa rakyat Indonesia mulai memikirkan kemerdekaan bangsanya. Nah, Jepang melakukan dengan cara pengawasan yang sangat ketat terhadap para tokoh dan juga organisasi-organisasi bentukan Jepang. Selanjutnya yang kedua, perlawanan rakyat. Nah, perlawanan rakyat ini dilakukan dengan cara perlawanan fisik atau bersenjata yang dilakukan oleh rakyat Indonesia secara terbuka di berbagai daerah. Contohnya perlawanan Sukamana yang dipimpin oleh Ki Haji Jenderal Mustafa. Nah, perlawanan Sukamana ini dilatar belakangi karena Ki Haji Jenderal Mustafa menolak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Salah satunya yaitu kebijakan Seikerei. Sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu kebijakan Seikerei? Angkat tangan. Oke, jelaskan. Betul. Dalam kebijakan Seikerei, rakyat Indonesia wajib membungkukkan badannya 90 derajat ke arah matahari terbit, yaitu Kaisar Jepang. Nah, dalam ajaran Islam, kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena dianggap musyrik, karena kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, ada yang tahu gambar di samping ini? Betul, Ki Haji Jenderal Mustafa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan biografi Ki Haji Jenderal Mustafa. Nah, Ki Haji Jenderal Mustafa ini lahir pada 1 Januari 1899 di Sukamana, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, beliau ini merupakan pendiri dari pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sukamana. Alasan-alasan Ki Haji Jenderal Mustafa ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Yang pertama, karena kebijakan Seikerei, karena kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang musyrik. Selanjutnya, Ki Haji Jenderal Mustafa menolak kerja paksa atau rumusa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap para santrinya dan bahkan rakyat-rakyat Indonesia.
Selanjutnya, Ki Haji Zainal Mustafa juga menolak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang lainnya. Tujuan utama dari perlawanan tersebut, Ki Haji Zainal Mustafa ingin melindungi umat Islam, rakyat, dan pesantren dari kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang. Selanjutnya, peran pesantren. Nah, pesantren ini didirikan oleh Ki Haji Zainal Mustafa sebagai pusat atau wadah bagi para santri yang tidak hanya menuntut ilmu agama tetapi juga menanamkan semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan para santri. Dan juga pesantren ini berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter yang kuat bagi para santri dalam melawan penjajahan Jepang. Materi sudah selesai, selanjutnya pembagian tugas kelompok. Nah, Ibu membagi 7-8 kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Nah, kemudian kalian mengerjakan LKPD ini di kertas lembar. Kalian sudah paham? Oke, Ibu bagikan ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Karena waktunya sudah habis, LKPD-nya nanti kalian kerjakan di rumah ya bersama teman-temannya. Nah, nanti kalian kumpulkan ke Ibu. Nanti Ibu akan nilai di minggu berikutnya. Sebelum penutupan, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Ya, betul. Tepuk tangan ya. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 membawa berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol dan menanamkan loyalitas terhadap rakyat kepada Kekaisaran Jepang. Nah, salah satu kebijakan yaitu Seikere. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara membukukan badan 90 derajat ke arah matahari terbit atau kepada Kekaisaran Jepang. Namun, kebijakan ini menimbulkan penolakan luas di Indonesia, terutama dari kalangan Muslim, yang menganggapnya sebagai bentuk kesyirikan karena menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Seikere ini menjadi simbol penindasan Jepang dan juga memicu perlawanan di berbagai daerah. Salah satu perlawanan terbesar terhadap pemerintah Jepang yang dipicu oleh kebijakan ini adalah pemberontakan Sukamana yang terjadi pada tahun 1944 yang dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa. Nah, beliau ini menolak kebijakan Seikere, kemudian menentang rekrutmen paksa terhadap para santri untuk menjadi tentara cadangan Jepang. Kemudian beliau juga berjuang untuk menjaga ajaran Islam tetap murni dan jauh dari kebijakan Jepang. Nah, pesantren Sukamana ini berperan penting sebagai pusat perlawanan, tempat pendidikan nasionalisme, dan basis perjuangan rakyat. Kemudian, dampak dari penolakan terhadap kebijakan Seikere dan kebijakan Jepang lainnya berkontribusi pada semakin kuatnya kesadaran nasionalis di kalangan rakyat Indonesia, dan juga perlawanan fisik dan gerakan bawah tanah menunjukkan bahwa Jepang tidak diterima sebagai saudara tua, melainkan hanya penjajah baru yang harus dilawan. Dengan demikian, kebijakan Jepang yang pada awalnya ingin memperkuat cengkeramannya di Indonesia justru mempercepat kesadaran dan perlawanan rakyat yang pada akhirnya mengarah pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah memahami dari awal sampai akhir? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.
Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan yang tadi Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita akan membahas materi organisasi bentukan Jepang, yaitu organisasi militer dan organisasi semi militer. Oke, mungkin kalian bisa untuk mencari tahu terlebih dahulu apa itu organisasi militer dan apa itu organisasi semi militer. Sebelum penutupan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.